Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, terkhusus semester 2. Terpaksa kita kuliah lagi seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat COVID-19. Saya memang membuat materi ini dalam bentuk video supaya bisa didengarkan, dan saya buat seoriginal mungkin supaya tidak, artinya ada usaha di antara kita. Karena dalam menyampaikan ilmu, kalau kita tidak berusaha maka ilmu juga tidak akan tersampai. Baik, kita akan masuk ke dalam bangun yang berikutnya, namanya balok. Balok, dan yang namanya balok itu bentuknya adalah kotak. Kalau tidak kotak bukan balok namanya. Makanya itu kalau ada yang mengatakan kayu balok, berarti kayunya harus kotak. Cara menggambar balok itu kita buat persegi panjang, lalu kemudian kita buat persegi panjang di belakangnya seperti ini, yang sama. Kemudian kita hubungkan sudut dengan sudutnya. Nah, seperti ini. Maka jadilah gambar balok. Begini cara menggambar balok. A, B, C, D, E, F, G, H. Nama balok ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti halnya kubus, balok mempunyai sisi jumlahnya 6. Sisinya ada 6. Kita bisa perhatikan sisi depan. Apa sisi depan itu? AB, FE. Lalu kemudian sisi belakang. Apa itu yang belakang? DC, GH. Kemudian kanan, kita akan lihat ada kanan. Ya, sisi kanan. Yang sebelah kanannya, saya geser sedikit biar kelihatan teman-teman. Sebelah kanan ini berarti ADHE, lalu sebelah kiri itu BC, GF, lalu ada atas itu EF, GH, dan ada bawah yaitu AB, CD. Jadi sisinya ada 6. Dan ke-6 sisinya ini adalah persegi panjang, makanya disebut dengan balok. Rusuknya ada 12. Saya hapus dulu. Nah, part kita nggak terlalu banyak. Nanti bisa diulang-ulang videonya. Itulah makanya kalau di video. Rusuknya ada 12. Rusuk itu adalah garis. Ada 12. Pertama 4 yang mendatar. Mana yang 4 mendatar itu? AB. Lalu kemudian EF. Dan ini sama semua. HG dan DC. Sama. Lalu kemudian ada 4 yang tegak. Yang mana saja? EA sama dengan FB sama dengan GC sama dengan HD. Dan 4 lagi yang kita sebut miring. Sebenarnya dia tidak miring, ya. Itu ada AD, BC, FG, dan EH. Ini ada 12. Teman-teman, saya ingin Anda mengajarkan ke murid-murid SD besok itu begitu. Jadi jelas mana. Dan lebih baik menggunakan gambar daripada menggunakan benda langsung. Kenapa? Realitanya soal mereka ada dalam bentuk gambar. Kecuali kalau mereka itu soalnya ada di soalnya benda langsung gitu pas UN, iya. Tapi pas UN itu bentuknya gambar seperti ini. Dan yang ditanya nanti, misalnya contohnya adalah manakah sisi yang sama panjang dengan sisi EA? Maka jawabannya FB, GC, HD. Dan dengan begini maka teman-teman SD juga tidak akan susah untuk memahami apa itu balok. Nah, sekarang kita lihat ada volumenya. Karena balok ini 3 dimensi, maka volume itu nanti terdiri dari 3 sisi. Dan kita tahu tadi ada 3 rusuk yang berbeda. Kok cuma 3? Ya, karena ada 4 yang mendatar, 4 yang tegak, 4 yang miring. Karena itu yang mendatar kita sebut dengan panjang, yang tegak kita sebut dengan lebar, dan yang miring kita sebut dengan tinggi. Maka kemudian rumusnya adalah
panjang kali lebar kali tinggi. Cuma ada 3 ini. Oke, kemudian selanjutnya baru kemudian kita lihat luasnya. Luasnya ini merupakan 6 sisi yang tadi. Dan sisinya yang tadi 6 itu ada 2 yang sama-sama. Depan sama dengan belakang, atas sama dengan bawah, kiri sama dengan kanan. Kalau gitu cuma ada 3. 3 kali 2. Kenapa kali 2? Karena ada 3 yang berbeda. Dan mereka kan sepasang-sepasang, makanya 3 kali 2. Nah, dari sini yang 3 ini merupakan persegi panjang. Kalau persegi panjang, luasnya bagaimana? Panjang kali lebar. Tapi karena dia ada panjang, lebar, tinggi, maka yang 3 ini harus kita ubah menjadi panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Kalau kita kembalikan lagi dia ke sini, maka 6 sisi ini adalah 2 kali panjang kali lebar, panjang tambah panjang kali tinggi, tambah panjang kali tinggi kali lebar kali tinggi. Nah, dari sini datang rumusnya, lebar kali tinggi. Maka luasnya ini adalah rumusnya. Baik teman-teman, itulah balok. Dan supaya cepat, nanti saya minta Anda untuk segera mempraktekannya dan begitu cara ngajarnya. Tulis di buku catatan Anda. Dan sekarang kita akan masuk ke prisma. Karena ini video bisa diulang-ulang, jadi saya tidak terlalu mengulang-ulang. Yang namanya prisma itu bangun yang tutup dan alas sama. Itu namanya prisma. Contohnya adalah kubus. Kalau Anda sudah bisa menggambar dengan baik, maka mudah ya. Kubus, lalu kemudian balok, lalu kemudian ada prisma segitiga, ada lagi prisma segi 5 mungkin. Agak susah gambarnya mungkin ya. Nah, ini segi 5. Anda harus pandai-pandai menggambarnya. Nah, prisma segi 5. Jadi semua bangun-bangun ini merupakan bangun prisma. Tutup dan alasnya sama, tutup dan alasnya sama, tutup dan alasnya sama, tutup dan alasnya sama. Penamaannya ya, menamakannya, namanya itu sesuai dengan tutupnya. Nah, kubus dan balok disebut dengan prisma segi 4. Ini prisma segi 3, prisma segi 5. Jadi bergantung dari tutupnya. Berarti balok dan kubus termasuk prisma, Pak? Ya, prisma khusus. Kubus adalah prisma yang semua sisinya sama besar, sama panjang, semua sisi sama. Sedangkan tumpah. Sedangkan prisma segi balok adalah prisma segi 4 yang ada 3 pasang sisi yang sama. Nah, seperti itu. Maka sekarang kita lihat volume prisma. Volume prisma itu karena berdasarkan tutup dan alas, maka kita buat luas alasnya kali tinggi. Nah, ini. Tapi katanya prisma dan kubus itu sama, Pak. Ya, sama. Tapi kubus kemarin rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuk kali rusuk itu adalah luas alas kali tinggi, rusuknya tinggi. Panjang kali lebar adalah luas alas dan tingginya adalah tinggi. Makanya dia termasuk ke dalam ini. Kemudian kalau luasnya hitung saja. Hitung 1/1. 1/1. Baik.
Inilah materi kita hari ini, silakan diulang-ulang lalu dicatat. Saya tidak akan panjang-panjang membuat materi, mudah-mudahan sederhana dan bisa dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah selanjutnya.